Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan belajar melalui soal. Nah, yang kita pelajari ya ini matematika kelas 5 yaitu materi tentang bangun ruang. Di sini kita akan mengerjakan 15 soal dan berupa pilihan ganda. Langsung saja kita masuk nomor 1. Di nomor 1 ini kita ada sebuah soal disuruh memperhatikan sebuah kubus yang ada di sebelah kiri. Nah, di sini di keterangannya terdapat keterangan yakni kubus satuan, berarti dalam kubus besar ini terdapat kubus-kubus kecil. Nah, satuannya biasanya kan kita mendapati soal yang dengan satuan 1 cm ataupun meter ataupun sebagainya. Kali ini satuannya tidak disebutkan dengan cm namun dengan satuan. Sama saja, berarti tiap satu kotak mewakili satu satuan. Kita anggapnya 1 cm gitu aja ya, biar lebih mudah memahaminya. Berarti di sini kita hitung dulu sisi alasnya, kita hitung berapa ya panjang sisi yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ke belakang 1, 2, 3, 4, 5. Ini sisi 1, ini sisi 2. Kemudian sisi yang ketiga kita hitung ulang 1, 2, 3, 4, 5. Berarti semua sisinya sama. Kalau sama semuanya tiga sisi tersebut berarti ini adalah bangun kubus. Nah, kemudian kita tulis dulu yang diketahui sisi kubus sama dengan ada 5 kotak. Nah, dari depan ke samping itu 5 kotak, ke belakang 5 kotak, ke atas juga 5 kotak. Kemudian rumus dari kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Berarti sisinya akan kita kalikan semua, 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125. Jadi jawabannya adalah C, 125 kubus satuan. Lanjut nomor 2. Nomor 2, sebuah balok mempunyai panjang 25 cm dan lebar 12 cm. Jika volume balok itu 2400 cm, maka tingginya berapa? Kita ketahui bahwa panjang 25, lebar 12, volume 2400. Kita masukkan kembali volume balok untuk mengetahui tingginya. Volume balok kita ganti dengan angka, panjang, lebar, dan tinggi kita juga ganti dengan angka. Kalau sudah, yang ada angka perkaliannya kita proses dahulu, yaitu panjang kali lebar sama dengan 25 kali 12, hasilnya adalah 300. Sisanya tinggi belum diketahui, nanti kita pisahkan. Kemudian 2400 ini supaya bisa menghasilkan T ini, maka 2400 harus kita bagi dengan 300. Kenapa kok dibagi? Ya, karena di ruas kanan ini berupa perkalian. Kalau dipindah ke kiri, maka akan berubah menjadi kebalikannya. Kebalikan dari perkalian adalah pembagian. Jadi 2400 bagi 300 sama dengan T. Nah, untuk mempermudahnya, kita coret di sebelah sini, nolnya 2. Yang sebelah kanan juga kita coret nolnya 2 kali. Berarti 24 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 8. Hasilnya A, 8 cm. Nomor 3 diketahui panjangnya adalah 12, lebarnya 6, tingginya 2. Yang dicari adalah setengah bagian dari kolam tersebut akan diisi air. Berarti setengah volumenya yang dicari. Nah, berapa ya setengah volumenya? Untuk mengetahuinya, kita masukkan dulu rumus dari balok tersebut, yaitu volume balok adalah panjang kali lebar dikali tinggi. Jadi kita masukkan angkanya semuanya, jadi 12 kali 6 kali 2 hasilnya adalah 144 meter kubik. Nah, kemudian yang dicari adalah setengahnya. Setengahnya berarti setengah volume, yaitu 144 dibagi 2 saja. Sudah ketemu langsung. Hasilnya adalah B, 72. Lanjut nomor 4. Rio memiliki mainan yang berbentuk kubus kecil dengan panjang rusuk 5 cm. Mainan tersebut akan dimasukkan ke dalam kardus besar yang berbentuk balok dengan ukuran 50 cm, 30 cm, dan tinggi 25 cm. Nah, dalam kasus ini kita diminta untuk memasukkan kubus kecil ke dalam balok yang besar. Nah, berarti kita harus ketahui volumenya. Volume dari kubus kecil dan juga balok yang besar berapa. Diketahui kubus sisinya 5, balok panjang lebar tingginya 50, 30, dan 25 seperti ini. Nah, kemudian volume dari kubus
kita masukkan rumus sama dengan 125. Ingat, volume kubus diambil rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi sama dengan 125. Volume balok panjang, lebar, tinggi. Nah, 50 kali 30 kali 25 sama dengan 37.500. Kemudian karena kubus kecil mau dimasukkan ke balok yang besar, jadi balok yang besar itu akan kita bagi dengan kubus kecil. Itu nanti hasilnya adalah seperti ini. Jumlah volume kubus kecil yang dimasukkan ke dalam volume balok besar itu adalah sebanyak ini dia, 37.500 dibagi 125 sama dengan ada 300 kubus kecil yang bisa muat ke dalam kardus balok besar. Jadi jawabannya 300. Nomor 5, hasil dari akar pangkat 3 dari 343 adalah, nah, gimana cara mencarinya? Ini yang pertama memang untuk akar pangkat 3 kita disarankan untuk hafal dari 1 sampai 9. Jadi nanti lebih mudah untuk mencarinya. Kalau misalkan kalian belum hafal, kemudian kita bisa dengan cara uji coba saja. Kita ambil A, 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Bukan ya, bukan 27 karena yang dicari 343 sampai ketemu 343. Masukkan B. 7 kali 7 kali 7 sama dengan 7 kali 7 sama dengan 49, dikali 7 sama dengan 343. Benar. Berarti jawabannya yaitu B. Dengan cara uji coba. Kita lanjut nomor 6. Hasil dari 5 pangkat 3 dikurangi akar 3 dari 10.648. Nah, kita cari tahu dulu semuanya. 5 pangkat 3 sama dengan 125. Sedangkan akar 3 dari 10.648 sama dengan 22. Sehingga 125 dikurangi 22 sama dengan 103. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 7, sebuah pabrik memiliki sebuah tandon air yang berbentuk kubus. Tandon tersebut diisi air sampai penuh sebanyak 64 meter kubik. Berarti tandon berbentuk kubus, volumenya 64. Nah, sementara kita ketahui volume dari kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Berarti akar dari 64 merupakan sisi dari kubus tersebut. Nah, diketahui 64 akar 3-nya adalah 4. Berarti sisi kubus tersebut adalah 4 meter. Nah, kemudian setengah dari tinggi kubus, apakah semuanya harus kita bagi setengah? Tidak. Jadi, sisi yang pertama kita anggap sebagai panjang, sisi yang kedua kita anggap sebagai lebar, sisi yang ketiga kita anggap dengan tinggi. Tapi kenapa kok tidak ditulis panjang, lebar, kali tinggi? Iya, karena ini kubus. Kubus itu selalu sama semua sisinya. Nah, untuk mempermudah pemahamannya, kita umpamakan seperti balok saja. Sisi yang pertama kita anggap sebagai panjang, yang kedua lebar, yang ketiga tinggi. Nah, panjang dan lebar itu pasti tidak akan berubah karena yang dikurangi airnya adalah berupa ketinggiannya saja, sehingga yang kita kali setengah adalah yang tinggi. Nah, semua sisi ini nilainya adalah 4, sehingga setengah dari 4 dari tinggi tersebut adalah 2. Nah, jadi jawabannya adalah 2. Nomor 8. Ratna mempunyai 2 kotak souvenir yang berbentuk kubus. Volume kedua kotak souvenir tersebut masing-masing 1331 dan 3375. Selisih panjang rusuknya. Nah, gampang. Kita cari akar dari kedua volume kubus tersebut. Baru yang besar dikurangi yang kecil karena yang dicari adalah selisih. Yuk kita proses. Dua kubus tersebut. Volume pertama adalah 1331, kurang titik ya. Kemudian yang volume kedua 3375. Volume 1 itu berarti sisinya adalah 11 karena 11 dikali 11 dikali 11 hasilnya adalah 1331. Dan akar dari 3375 adalah 15. Buktinya adalah kalau ngecek adalah 15 kali 15 kali 15 sama dengan 3375. Nah, selisihnya berarti tinggal kita kurangkan aja, 15 dikurangi 11. Pedomannya adalah kalau selisih yang besar dikurangi yang kecil, yaitu jawabannya 4.
Nomor 9, wah ini ada gambar jaring-jaring kubus. Yang mana yang benar? Kita coba yang A. Jika ini menjadi alas, maka di sini akan menjadi sisi kanan dan ini menjadi atap. Setelah atap, kalau kita tekuk lagi, maka ini menjadi sisi kiri. Kemudian di sebelah sini akan menjadi sisi belakang. Nah, di sini dia. Kenapa kok silang? Karena ini sisi belakang, ini juga sisi belakang. Artinya sisi belakang mendapatkan 2 lipatan, tidak boleh. Berarti bukan A jawabannya. Yang B, ini kita jadikan alas, sisi depan, sisi belakang, dan di sisi belakang di sini. Nah, ini nanti akan bertumpuk di sini. Ini juga tidak boleh. Selanjutnya yang C, ini kita jadikan alas, ini jadi sisi kanan, ini menjadi sisi belakang, menjadi sisi atap. Nah, di sini ini atap, ini kanan, dan ini pasti juga atap. Tidak boleh, ini nanti akan bentrok, tidak boleh. Lanjut yang D, jadikan alas, depan, kiri, kemudian depan ya. Kita ulangi. Ini menjadi alas, ini depan, ini kiri, ini atap. Nah, ini atapnya ya. Kemudian ini menjadi kanan dan ini menjadi belakang. Nah, ini lengkap, tidak ada yang bertumpuk, jadi jawabannya D. Lanjut nomor 10. Gambar di samping adalah jaring-jaring kubus. Jika D adalah alas kubus, jadi D ini alas kubus, maka bagian tutupnya alas, tutup itu atapnya ya. Jadi yang menjadi atas yang mana? C maka akan menjadi sisi kiri, B menjadi atap. Jadi jawabannya B. Jawabannya B ada di pilihan yang C. Oke, C pilihan jawabannya B. Nomor 11, gambar di samping jika dibentuk menjadi sebuah kubus, maka titik C akan berhimpit dengan mana? Karena ini titik C akan berhimpit dengan sesuatu, mari kita buat menjadi sebuah kubus dulu. Biar ketahuan nanti C berhimpitan dengan yang mana. Sisi ini kita jadikan alas dulu. Selanjutnya maka C bisa diberdirikan. Nah, setelah berdiri, maka yang ini akan menjadi sisi sebelah kanan dan belum ada yang bertumbukan dengan C. Dan sisi ini akan menjadi bagian depan, maka D akan bertumpukan berhimpit dengan E. Kemudian yang sisi ini kita tutupkan juga, maka B akan berhimpit dengan D. Lalu yang A kita tutupkan. Nah, ini dia, A akan berhimpit dengan C. Jadi jawabannya C, yaitu A, sudut A. Lanjut nomor 12, gambar di bawah ini yang merupakan jaring-jaring balok yang mana? Yang A tidak bisa, kita coba ini jadi alas, belakang, depan, samping kanan. Nah, ini dia. Kalau samping kanan ini besarnya segini, maka samping kiri besarannya juga harus sama. Panjang lebarnya harus sama. Ternyata ini lebih panjang, maka ini salah. Yang B, lanjut ini menjadi alas, belakang, samping kanan, dan bertumpuk dengan sini. Ya, ini tidak bisa. Kemudian yang C, jadi alas, samping kiri, samping kanan, belakang, depan, tutup. Wah, yang C bisa. Yang D kita cek, siapa tahu nanti D juga bisa. Alas, kiri, atap, depan, dan ini dia. Atapnya bertumpukan, tidak bisa ya. Berarti jawabannya hanya C. 13. Perhatikan gambar jaring-jaring balok di samping. Jika jaring-jaring tersebut dibentuk menjadi balok dengan sisi 2 sebagai alas. Nah, 2 jadi alas. Berarti maka yang menjadi atas yang berhadapan. Berarti 2 jadi alas, 3 jadi sisi sebelah kanan, 4 itu atap. Oh, ini dia udah ketemu, 4 jadi atap. Lanjut. Nomor 14, jaring-jaring balok di samping jika dirangkai menjadi balok sisi yang berhadapan ada yang mana saja. Oke, kita jadikan A ini sebagai alas. Maka bukan ya, maaf. C sebagai alas, maka A akan berhadapan dengan D, dan C bila ditutupkan akan berhadapan dengan E, dan B berhadapan dengan F. Nah,
Yang berhadapan berarti yang mana? Yuk, A dengan D, ada nggak? Tidak ada. B dengan F, tidak ada. C dengan E, oh ini ada A. Nah, jadi jawabannya A. Nomor 15, terakhir, jika jaring-jaring di samping dibuat balok, pernyataan berikut yang benar yang mana? Kita jadikan dulu balok yang sempurna. 5 jadi alas, berarti nanti 3 dan 6 jadi kiri, 6-nya kanan, 1 akan menjadi atap, maka akan berhadapan dengan 5. Kemudian 4 akan berhadapan dengan 2. Kita cari pernyataan yang benar. 2 berhadapan dengan 4. Oh, ini A benar. Selanjutnya 1 berada di sebelah 5, 1 berada bukan di sebelah, tapi berhadapan. 2 akan berada di sebelah 4. 2 di sebelah 4 tidak. 2 dan 4 itu saling berhadapan. D 3 akan berdekatan dengan 6. Tidak, 3 dan 6 itu berhadapan. Jadi jawabannya A. Nah, sekian dulu pembahasan hari ini. Terima kasih. Semoga selalu semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.